Halo Mams, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya Mams di sini. Demam merupakan kondisi terjadinya peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Umumnya, demam merupakan respon tubuh atau gejala terhadap penyakit. Suhu tubuh yang meningkat atau demam sebenarnya merupakan salah satu sistem kekebalan tubuh manusia yang memerangi infeksi. Demam adalah masalah kesehatan yang sangat umum dan hampir semua orang mengalaminya. Ibu hamil juga rentan mengalami demam ya Bunda, karena sistem kekebalan ibu hamil lebih lemah selama kehamilan. Demam biasanya tidak disebabkan oleh kondisi yang serius. Namun, bila terjadi selama kehamilan, hal ini tentunya sangat mengganggu. Pasalnya, bukan hanya membuat Bunda menjadi tidak nyaman, ibu hamil pun juga khawatir bila lonjakan suhu tubuh ibu bisa berdampak pada bayi. Meski begitu, ibu hamil tidak boleh sembarangan minum obat ya Bunda saat mengalami demam. Karena apapun yang ibu konsumsi bisa mempengaruhi kondisi si kecil dalam perut. Pertama-tama, perlu ibu ketahui terlebih dahulu bahwa demam bukan sebuah penyakit, melainkan gejala dari kondisi kesehatan yang mendasarinya. Nah, berikut ini akan saya paparkan kemungkinan penyebab demam selama Bunda hamil ya Bunda. Yang pertama, itu salesma. Salesma atau common cold adalah gejala penyakit pernapasan yang lebih ringan daripada influenza yang dapat membuat Bunda merasa tidak baik atau kurang enak badan selama beberapa hari. Sedangkan influenza, sakit yang diderita hingga bisa beberapa hari hingga berminggu-minggu. Faktanya, ibu lebih rentan terkena infeksi virus umum seperti pilek selama masa kehamilan. Sistem kekebalan tubuh ibu mengalami perubahan selama kehamilan, ya Bunda melindungi janin yang dianggap tubuh sebagai sesuatu yang asing. Akibatnya, ibu hamil mungkin lebih rentan terserang salesma. Yang kedua, seperti halnya pilek. Perubahan sistem kekebalan tubuh ibu selama kehamilan bisa meningkatkan risiko ibu tertular flu loh Bunda. Itulah salah satu alasan pentingnya bagi ibu untuk mendapatkan vaksinasi flu. Demam yang ringan mungkin disebabkan oleh infeksi virus yang tidak berbahaya seperti pilek, sedangkan demam yang lebih tinggi mungkin merupakan gejala flu. Selain demam, gejala flu bisa merupa badan terasa pegal dan menggigil. Penyebabnya yang lain ya Bunda, yaitu infeksi bakteri. Terkadang demam bisa disebabkan oleh infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, infeksi ginjal, atau radang tenggorokan ya Bunda. Nah, yang kedua itu listeriosis. Listeriosis ini sangat rendah. Ibu hamil lebih risiko yang lebih tinggi terhadap infeksi tersebut. Oleh karena itu, ibu hamil sebaiknya menghindari makanan daging mentah, ikan mentah, dan keju yang tidak dipasteurisasi. Pasteurisasi itu yang tidak dicuci ya Bunda, yang tidak dipanaskan terlebih dahulu ya Bunda. Yang ketiga itu COVID-19. Pasti Bunda sudah semuanya tahu ya Bunda. COVID-19 ini, demam juga bisa menjadi salah satu gejala COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Bila ibu merasa ibu mungkin sudah terpapar COVID-19, segera hubungi bidan atau dokter Bunda ya, karena wanita hamil berisiko tinggi mengalami komplikasi dari penyakit tersebut. Umumnya, cara mengatasi demam saat hamil dengan mengkonsumsi acetaminophen itu aman untuk dilakukan ibu hamil. Namun, perlu diingat, hindari konsumsi aspirin atau ibuprofen selama masa kehamilan kecuali bila direkomendasikan secara khusus oleh dokter. Nah, selain minum obat, ini cara mengatasi demam saat hamil bisa dilakukan di rumah ya Bunda.
yaitu mandi atau berendam dengan air hangat, istirahat yang cukup, minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi sekaligus menurunkan demam. Kenakan pakaian dan selimut yang tidak terlalu tebal agar ibu tetap nyaman. Mengompres ya bunda, mengompres dengan air hangat kuku di kepala atau ketiak, dan selalu menjaga kesehatan tubuh ya bunda. Jangan lupa selalu konsumsi buah-buahan ya bunda. Bila ibu mengalami tingkatan kontraksi, sakit perut, kehilangan cairan atau penurunan gerakan janin, segera temui bidan atau dokter kandungan bunda ya. Dan jangan ragu juga untuk memeriksakan diri selalu ke tenaga kesehatan bila ibu memiliki kekhawatiran apapun ya bunda. Oke, cukup sampai di sini dulu ya bunda. Selalu ikuti channel YouTube kami untuk mendapatkan pengetahuan yang sedikit, biarpun sedikit tapi bermanfaat. Oke, sampai jumpa. Wassalam.